Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semesta bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sagung dumadi. Guys, Ana akan menceritakan pengalaman Ana pernah disuruh oleh Abah Anom Suryalaya untuk wudhu langsung dari air langit. Begini ceritanya, guys. Kala itu Ana masih berdinas di Pusdiklat Kopasgat. Ana mendapatkan surat perintah untuk stand besar di Danau Saguling bersama dua orang teman Ana, yaitu Bapak Juwandi dan Mas Senuri. Kalau penerjunan tidak mengembang atau terjadi trouble, pasti akan diarahkan ke Danau Saguling. Jika terjadi trouble, guys, maka harus ada petugas SAR di Danau Saguling. Sebelum penerjunan pagi hari, sore Ana sudah berangkat ke Danau Saguling bersama Pak Juwani dan Mas Senuri. Ana tidur di Danau Saguling di atas keramba. Di bawah keramba itu dikasih ikan, guys, ditanamin ikan patin dan diberi makanan kotoran sapi. Maka airnya banyak kotoran sapi yang mengapung. Waktu menjelang maghrib, Ana mau sholat maghrib ceritanya, sudah kedengaran suara adzan waktu itu. Ana bingung mau wudhu di air Danau Saguling karena banyak kotoran sapi yang mengapung. Dalam kebingungan Ana melihat orang yang duduk membelakangi Ana, orang tua yang membelakangi Ana. Beliau berkata gini, "Kenapa engkau nggak wudhu dari air langit saja?" Kan Ana bingung, guys, bagaimana nggak hujan kok wudhu dari air langit. Lalu Ana tanya, "Pak, emangnya bisa nggak hujan kok wudhu dari air langit?" Terus beliau bilang, "Kamu mau apa enggak?" katanya. Ya sudah, saya mau. Saya jawab mau dengan berbagai kebimbangan dalam hati, guys. Tiba-tiba ada suara guntur, lalu turunlah hujan menetes dengan lebatnya ke atas daun kelapa yang dibuat atap keramba. Lalu Ana wudhu dari air langit betul yang menetes dari atap keramba itu. Namun yang membuat Ana heran, bapak itu tetap duduk di situ padahal hujan lebat. Itu yang membuat Ana heran. Ya sudah, Ana cuekin, guys. Ana sholat maghrib bersama Bapak Juwandi dan Mas Senuri. Namun Bapak Juwandi berkata gini, "Tapi kok ada yang aneh ya, Mas?" "Aneh apa, Pak?" Ana bilang gitu. "Kan hujan lebat, Bapak itu kok tetap duduk di situ. Aneh enggak sih?" "Iya ya, Pak, aneh." Terus Ana setelah sholat, Ana pakai payung karena yang punya keramba itu namanya Mas Lukman, punya payung, guys. Ana pinjem. Ana tanya ke beliau, "Pak, hujan kok Bapak nggak minggir, nggak meneduh?" Ana bilang kayak gitu, guys. Beliau bilang, "Ah, itu mah nggak penting. Tugasku untuk menengok keturunan Kiai Hasyim Asy'ari." Aku kaget, guys, karena jarang yang tahu kalau Ana masih ada kerabat dan Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kakek Ana itu bernama Haji Abdul Manan, saudaranya Kiai Dimyati yang punya pondok pesantren Abu Tarin Kendal itu. Dan kami memang kerabat dari Kiai Hasyim Asy'ari. Seperti itu. Lalu Ana tanya, "Abah, siapa namanya, Bah?"
kamu datang aja ke Suryalaya katanya, nanti juga ketemu aku. Cuma ngomong seperti itu guys. Lalu Ana pas tepat Lebaran, Ana singgah betul ke Suryalaya. Ternyata Ana melihat foto beliau sudah tiada guys. Ana kaget lihat foto itu, ternyata apa, beliau adalah Abah Anom Suryalaya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu perjumpaan Ana. Jadi Ana pernah disuruh oleh Abah Anom Suryalaya wudhu langsung dari langit, namun berupa roh beliau. Semoga ada manfaatnya. Rahayu semuanya, salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semesta bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.